Di tengah perkembangan teknologi militer modern, perhatian dunia sering tertuju pada drone tempur satelit pengintai dan senjata presisi jarak jauh. Namun, di medan perang nyata, terutama dalam konflik darat berkepanjangan, senjata yang paling sering digunakan justru bukan yang paling canggih. Salah satunya adalah mortir 120 mm Rusia, khususnya sistem yang dikenal dengan nama 2S-12 Sunny. Sebuah mortir yang secara visual terlihat sederhana, namun terus muncul dalam laporan lapangan analisis militer dan diskusi strategis internasional. Mortir 2S-12 Sunny dikembangkan pada era Uni Soviet, pada masa ketika doktrin militer menekankan perang darat skala besar dan konflik jangka panjang. Tujuan pengembangannya bukan menciptakan senjata presisi tinggi, melainkan sistem pendukung infanteri yang kuat, andal, dan dapat digunakan secara massal. Kaliber 120 mm dipilih sebagai titik keseimbangan, cukup besar untuk memberikan daya hancur signifikan, namun masih cukup fleksibel untuk digunakan oleh unit infanteri. Sejak awal, Sunny dirancang untuk bertahan lama di medan perang. Secara teknis, 2S-12 Sunny adalah mortir berat dengan konstruksi mekanis. Bidikan dilakukan secara manual. Pengaturan elevasi dan azimut menggunakan sistem konvensional. Perhitungan tembakan mengandalkan tabel balistik dan pengalaman kru. Tidak ada ketergantungan pada sistem GPS, tidak ada jaringan data digital. Dalam kondisi normal, hal ini tampak sebagai keterbatasan. Namun, dalam kondisi peperangan modern, justru menjadi keunggulan operasional. Salah satu kekhawatiran utama militer modern adalah gangguan elektronik, jamming sinyal, gangguan navigasi, pemutusan jaringan komunikasi. Dalam situasi seperti ini, banyak sistem modern mengalami penurunan efektivitas. Mortir Sunny, karena sifatnya yang mekanis, tetap dapat beroperasi. Selama kru memiliki data target dan pelatihan yang memadai, mortir tetap bisa ditembakkan. Inilah salah satu alasan utama mengapa sistem ini masih dipertahankan. Proyektil mortir 120 mm menghasilkan efek fragmentasi luas. Mortir ini tidak dirancang untuk menghantam satu target spesifik, melainkan untuk menekan area tertentu. Efeknya sangat terasa dalam perang parit dan pertempuran perkotaan. Parit menjadi tidak aman, bangunan ringan kehilangan fungsi perlindungan, pergerakan pasukan menjadi terbatas. Dalam konteks ini, mortir berfungsi sebagai alat pengendali ruang tempur. Rusia tidak menghentikan penggunaan Sunny. Sistem ini kemudian dimodernisasi menjadi varian 2S-12A. Perubahan utama bukan pada laras atau kaliber, melainkan pada mobilitas. Mortir dipasang pada truk Ural berpenggerak 4 roda. Proses penempatan di medan tempur menjadi lebih cepat. Waktu reaksi berkurang. Base plate juga diperbarui, memungkinkan penyesuaian tembakan tanpa pemindahan total posisi. Modernisasi ini meningkatkan survivabilitas tanpa mengubah konsep dasar. Dengan peningkatan mobilitas, mortir Sunny dapat digunakan dalam taktik shoot and scoot. Mortir ditembakkan dalam waktu singkat, kemudian segera dipindahkan. Tujuannya sederhana, menghindari tembakan balasan dan deteksi musuh. Dalam perang modern,
Di mana drone dan radar counter battery berperan besar, kecepatan berpindah menjadi faktor krusial. Tidak ada konfirmasi resmi mengenai dokumen bocor produksi khusus. Namun, laporan open source menunjukkan produksi mortir dan amunisi 120 mm terus berlangsung. Pengiriman ke unit militer dilakukan secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa sistem ini masih dianggap relevan. SANY bukan solusi sementara. Ia adalah bagian dari struktur kekuatan darat Rusia. Di kalangan militer barat, mortir SANY tidak dipandang sebagai ancaman teknologi tinggi, namun dipandang sebagai tantangan doktrinal. Barat selama bertahun-tahun mengandalkan presisi, integrasi digital, dan sistem mahal. SANY menunjukkan pendekatan berbeda. Produksi massal, biaya rendah, dan efektivitas berbasis volume. Dalam konflik besar, pendekatan ini sulit diabaikan. Salah satu faktor yang meningkatkan efektivitas SANY adalah penggunaan drone pengintai. Drone memberikan informasi target secara cepat. Mortir memberikan daya hancur. Kombinasi ini tidak menciptakan senjata baru, namun menciptakan metode penggunaan yang lebih efisien. Sistem lama digunakan dengan cara yang lebih modern. Mortir 2 S-12 SANY bukan simbol masa depan teknologi militer, namun ia mencerminkan realitas perang darat modern. Sederhana, tangguh, dan dirancang untuk digunakan dalam waktu lama. Selama konflik berskala besar masih mungkin terjadi, dan infanteri tetap menjadi elemen utama peperangan, mortir 120 mm seperti SANY akan tetap memiliki peran penting.